Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nini Satriani dari Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam Institut Agama Islam Negeri Palopo, kelas KPI 4A. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dakwah digital generasi milenial untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Antropologi Dakwah. Di era milenial, kita dituntut untuk mengikuti arus perkembangan zaman yang setiap harinya lajunya semakin pesat, terutama bagi generasi milenial yang tumbuh berkembang bersama arus globalisasi, di mana cakrawala dunia terbuka luas seperti tidak ada pembatas antara negara satu dengan negara lainnya. Kemudian modern bergaya barat sudah menjadi tren untuk diikuti, tidak hanya sekedar fashion semata, diikuti dari makanan, gaya hidup, hiburan, hingga mindset yang terbentuk dari budaya barat. Hal tersebut tentunya perlu ditarik perhatian, khususnya bagi kita seorang muslim yang tentunya mengetahui bahwa dunia bukanlah kehidupan yang kekal. Dunia merupakan wadah untuk mencari bekal amal soleh untuk di akhirat kelak. Sebagaimana firman Allah pada Quran Surah Ali Imran ayat 104 yang artinya, dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Allah memerintahkan umat muslim untuk melakukan amar ma'ruf nahi munkar, yaitu menyeru kepada manusia dalam melakukan kebaikan dan mencegahnya untuk melakukan kemungkaran. Upaya yang dapat kita lakukan salah satunya yaitu dengan berdakwah. Dakwah merupakan suatu kewajiban bagi setiap umat muslim. Di era milenial ini, dakwah merupakan sebuah tantangan yang besar, termasuk bagi para mahasiswa muslim selaku agen of change. Sebagai agen perubahan yang melekat dalam dirinya, mahasiswa harus bisa memberikan kontribusinya dan memberikan perubahan yang baik untuk dunia, terutama bagi mahasiswa muslim. Melihat kondisi Islam yang semakin lama semakin asing, mahasiswa harus mengambil pergerakan untuk membangkitkan Islam kembali. Seorang mahasiswa harusnya tidak hanya menjadi penonton, melihat bagaimana peradaban mengubah dunia. Budaya hidup materialistis dan hedonis yang sudah menjadi budaya yang melekat pada masyarakat. Apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang semakin mendunia hingga membuka pemikiran-pemikiran dan perilaku barat. Dari jejaring internet yang sudah menjadi makanan pokok bagi masyarakat Indonesia. Dengan seiring perkembangan zaman, dakwah perlu mendapatkan perhatian, tentunya dari para mahasiswa milenial yang hidup bersama canggihnya teknologi. Alih-alih berdiri di depan mimbar untuk menyampaikan ceramah, kini mahasiswa muslim dapat menggunakan platform media sosial untuk berdakwah, mulai dari Instagram, TikTok, YouTube, hingga berbagai media yang disebut sebagai media baru yang menyokong kemajuan teknologi di Indonesia. Arus perkembangan zaman mendorong manusia untuk terus berkembang. Seperti yang kita rasakan saat ini, media sosial telah menjadi fenomena yang semakin mengglobal dan mengakar hasil dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Bahkan dapat dikatakan media sosial sudah seperti makanan pokok bagi masyarakat. Akses digital mempermudah segala sesuatunya hingga menjadi jalan pintas bagi manusia yang menyukai kemudahan secara instan. Para pengguna dapat berbagi, mengetahui, mendapatkan segala sesuatunya dengan mudah dari ruang virtual dengan kemajuan teknologi yang semakin canggih. Nah, disitulah peran dan tantangan bagi mahasiswa muslim milenial untuk memanfaatkan perkembangan teknologi tersebut dengan berdakwah tentunya berdasarkan Quran dan Sunnah. Dakwah pun tidak semudah membalikan telapak tangan semata. Para pendakwah harus mengetahui target audiens dan juga strategi mereka dalam berdakwah. Tanpa manajemen dakwah, kegiatan tersebut tidak akan terarah dan tidak terkontrol hasilnya. Sangat penting untuk mengetahui daya tarik generasi milenial yang marak dengan menggunakan teknologi canggih, tentunya dengan melihat tren yang tengah digemari oleh masyarakat. Saat ini, podcast sedang menjadi tren milenial yang digunakan oleh banyak kalangan untuk membahas suatu perkara hingga sekedar berbagi motivasi kehidupan. Dalam penggunaannya, podcast dapat dijadikan sebagai media dalam berdakwah. Sudah banyak platform media sosial yang mendukung siaran podcast, dimulai dari Instagram, YouTube, hingga Spotify yang menyediakan layanan podcast. Kini semuanya serba mudah, bukan? Walaupun memang perlu persiapan yang matang terlebih dahulu, kita juga perlu mempelajari isu yang tengah terjadi dalam masyarakat.
apalagi kalau menyangkut Islam. Sebagai mahasiswa muslim yang hidup di tengah arus peradaban, kita harus bijak dalam menyikapinya. Jangan sampai mahasiswa muslim sekarang dicap dengan julukan gaptek atau singkatan dari gagap teknologi. Mahasiswa muslim milenial harus membuka diri dan menunjukkan bagaimana Islam harus disyiarkan. Dengan banyaknya tantangan dakwah milenial, tidak seharusnya membuat mahasiswa muslim menjadi lemah. Kita harus ingat bagaimana perjuangan Rasulullah dahulu ketika ingin menegakkan Islam di muka bumi. Dan sekarang adalah waktunya kita sebagai pemegang tongkat risalah dakwah Rasulullah untuk meneruskan perjuangannya dan kembali menjunjung tinggi cita-cita untuk menegakkan Islam di atas bumi. Materi dakwah pun tidak harus dengan bahasa yang tinggi, canggih, dan terlalu baku. Namun yang jadi prioritas adalah upaya yang dilakukan untuk membahasakan ajaran-ajaran agama sesuai dengan tingkat kecerdasan audiens. Oleh karena itu, sebisa mungkin gunakan bahasa yang sederhana dan komunikatif agar nantinya mudah untuk diketahui dan dipahami oleh audiens. Harus diakui bahwa kita tidak bisa menolak kelajunya arus peradaban, dimulai dari pemikiran, budaya, kehidupan sosial yang telah terpengaruh oleh budaya luar. Itulah mengapa kita harus bijak dalam menyikapi keadaan. Bahkan kita harus memanfaatkan keadaannya agar dapat menguntungkan kita di dunia dan di akhirat. Kembali lagi, sebagai mahasiswa muslim milenial yang berada di tengah arus lajunya perkembangan zaman harus memikirkan bagaimana dirinya akan memposisikan diri. Apakah ia hanya sekedar menjadi penonton atau ia ingin bergerak sebagai agent of change? Itulah tadi sedikit materi yang bisa saya paparkan mengenai dakwah digital generasi milenial. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.